Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Yuni Setiawati, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2023, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sidendren Rapang. Saat ini saya mengajar di UPT SMA Negeri 7 Wajo. Dan insya Allah pada hari ini Kamis 29 Februari 2024 saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran di kelas 11 dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mengangkat materi mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam kumpulan cerpen. Mohon kiranya Bapak Ibu penguji memberikan saran ataupun masukan terkait praktek pembelajaran yang saya lakukan agar nantinya menjadi bahan refleksi bagi saya pribadi dalam melakukan kegiatan pembelajaran ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kegiatan ini kita mulai, ada baiknya ketua kelas pimpin doa dulu, Nak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi siapa yang tidak hadir hari ini? Katalia, Pung. Kenapa Katalia? Sakit. Siapa lagi, Nak? Debbie. Sakit juga. Siapa lagi? Nurul Fatima. Nuno ya? Kenapa Nuno izin? Oke. Ke Makassar. Oke. Ya, jadi 3 orang ini yang tidak hadir. Jadi sebelum materi saya jelaskan, ya kita mulai KBM. Silahkan berdiri dulu, semua. Dalam hitungan ketiga, ya. Sebelum materi ini dimulai, ya, saya menginginkan kalian ya tersenyum semua, ya, karena kita yakini bersama bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan hal-hal yang baik nanti juga akan berakhir dengan yang baik, endingnya baik juga, ya. Jadi lepas senyumnya di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Iya, jangan ditahan. Iya, oke. Silahkan dulu. Ya, senyum. Ya, lepas senyumnya. Ya. Jadi materi hari ini sebenarnya ada kaitan dengan materi sebelumnya. Ya, ini terkait dengan cerpen. Ya, masih ingat ya? Kemarin kita mencoba menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. Masih ada yang ingat yang mana itu unsur intrinsik? Yang mana itu unsur intrinsik? Yang termasuk tema, tokoh, alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa. Oke, itu intrinsik. Ya, tapi hari ini kita mengkaji dari sudut pandang yang berbeda, yaitu menganalisis unsur ekstrinsiknya terkait dengan nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Jadi kompetensi dasar yang akan kita lakukan hari ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam kumpulan cerpen. Kemudian adapun indikator pencapaian kompetensi, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam kumpulan cerpen. Jadi sekali lagi ini terkait dengan unsur-unsur ekstrinsiknya, ya. Jadi ini ya, indikator pencapaian kompetensi, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam kumpulan cerpen. Kemudian yang dimaksud dengan nilai-nilai dalam kehidupan di sini adalah patokan-patokan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang dianggap penting, berguna, ataupun bermanfaat bagi manusia. Lanjut. Ya, nilai dalam cerpen. Ini yang umum ya. Ini yang umum. Sebenarnya
kalau ditanya apakah dalam cerpen hanya memuat 4 nilai ini? Tidak. Tidak. Ya, bisa ada nilai ekonomi, bisa, politik bisa, ya. Cuma umumnya kalau kita berbicara cerpen, ini hanya 4 yang biasanya umum ya. Umumnya yang dipertanyakan, yang dipersoalkan yaitu nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Ya. Lanjut. Nilai moral berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Ya, ini baik dan buruk. Ya. Jadi maling di sini bisa. Ya. Ustaz juga bisa karena mengkaji dari akhlak baik dan buruknya. Lanjut. Nilai sosial. Ya. Nilai sosial berkaitan dengan cara manusia di dalam menjalin kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Ya. Jadi kalau sebenarnya ini nilai sosial boleh dikata bahwa bagian dari nilai moral. Hanya saja kalau nilai sosial dia mengulas sisi baiknya saja. Ya, dia tidak mengulas buruknya di sini. Beda kalau moral tadi. Moral di sini ya baik buruk masuk semua. Kalau nilai sosialnya ya sisi baiknya saja yang dilihat. Ya. Lanjut. Nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan dan hasil karya cipta manusia. Itu budaya. Ya, terkait dengan adat istiadat. Ya. Lanjut. Nilai agama berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Tuhan untuk kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini kalau nilai agama di sini adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya, paham sampai sini? Jadi sebenarnya jangan lagi bertanya nanti bahwa wah ternyata di cerpen hanya 4 nilainya, tidak ya? Ya. Bisa muncul nilai yang lain, nilai estetik, nilai itu tadi politik, nilai ekonomi bisa. Cuman biasanya umumnya yang diulas dalam kajian nilai dalam cerpen ini itu hanya 4. Budaya, moral, sosial, agama. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tabe Pung, bagaimana cara membedakan nilai budaya dengan nilai agama karena kurang paham Pung? Apa perbedaannya itu berdua Pung? Iya. Moral sama. Iya, nilai agama dengan nilai budaya ya, agak rentan memang, riskan memang. Jadi kalau dikatakan nilai agama itu tadi saya sampaikan bahwa dia mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Misalnya ya, dari kejauhan suara Aisyah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu masuk nilai agama. Ya, sementara nilai budaya ya supaya lebih bisa membedakan secara spesifik. Jadi kalau dikatakan nilai budaya, dia ada karena manusia yang menciptakan. Ya, ini nilai ada karena manusia yang membuat. Ya, contoh, ya, macerak tapareng, ya, itu budaya. Itu hanya berlaku di daerah kita, ya. Berlaku di daerah kita, itu budaya. Siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat? Ya, mungkin masyarakat Wajo. Ya, budaya. Kalau misalnya kalian ziarah kubur, kemudian bawa sesajen, masuk apa itu? Budaya. Iya, karena agama tidak menjelaskan persoalan itu. Ya, ziarah kubur tapi jangan bawa sesajen. Ketika dia bawa sesuatu dupa apa dan sebagainya, dia sudah masuk nilai budaya. Ya, karena kenapa dia masuk nilai budaya? Karena manusia yang mengada-adakan, manusia yang membuat, manusia yang menciptakan. Paham sampai sini? Paham. Baik pun tadi pun yang aku baca pun tadi pun di atas pun menurut pendapatku pun yang aku pahami itu pun nilai moral itu sama nilai sosial itu moji pun sama pun. Nah, bagaimana pun cara membedakannya pun antara nilai moral dan nilai sosial pun. Terima kasih pun. Jadi sekarang yang dipertanyakan nilai sosial dengan nilai moral ya, nilai sosial dengan nilai moral. Bagaimana cara membedakan? Nyari sama. Ya, tadi makanya saya katakan nilai sosial ini bagian dari nilai moral. Hanya saja pembedanya, kalau kita katakan nilai moral, yaitu mengatur antara hubungan ya pribadi ya, personal, secara personal. Misalnya, Vika membantu temannya menyelesaikan
tugasnya misalnya, karena mungkin sulit, makanya Vika bantu. Secara pribadi, ini masuk nilai moral, ya. Misalnya lagi, ini kan Nisbah tidak masuk, ya, Nisbah tidak masuk sekolah. Kemudian kalian patungan, kumpul-kumpul uang, ya, untuk pergi menjenguk, ya. Ini masuk nilai sosial. Kenapa? Karena melibatkan banyak orang. Oh, ya. Paham? Paham, Jadi kalau nilai moral itu secara Pribadi personal, kan? secara Oh, pribadi. individu ke individu Iya, kan? individu. Tapi kalau nilai sosial itu melibatkan antara tolong menolong ya. Oh, iya. Jadi itu tadi bahwa ketika kalian kumpul-kumpul uang mau pergi menjenguk Nisbah, Nisbah. itu masuk nilai Dia sosial. paham. Kenapa? Karena melibatkan banyak orang. Paham? Paham, Jadi paham. tadi kita sudah membahas secara panjang lebar tentang analisis nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen ya. Nah, sekarang kita mau bekerja ya. Sekarang kita mau bekerja. Di bukunya itu ada cerpennya A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami ya. Robohnya Surau Kami ya. Saya minta setiap kelompok ini ya mengerjakan nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen ini. Jadi saya bagi kelompoknya, ini kelompok saya, ini kelompok pasti, dan ini kelompok bisa. Ya. Jadi saya selalu gunakan ini ya supaya ya nantinya juga soal terjawab semua ya. Kita ikhtiar bahwa semua soal nanti terjawab semua. Paham sampai sini? Ini nak. Ya. Jadi ini nilai ya. Nilai-nilai sosial, budaya, agama, budaya ya, budaya, religi, agama, sosial. Ada tidak nilai moralnya di bagian ada di bagian belakang. Pahami ya, boleh ditanyakan nak ya, apanya ya. Robohnya surau kami. Pernah baca cerpen ini? Kita ice breaking dulu sebelum kita jawab tadi ya, diskusikan tadi tugasnya ya. Ya. Jadi ini tebak logika ya. Ya. Coba didengar, Anda sedang mengikuti balapan. Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi Anda di nomor berapa? 1. Ya, posisi nomor 2. Karena kalian menyalip nomor 1. Iya, nomor 2. Lanjut soal nomor 2 ya. Lanjut soal nomor 2. Seorang bisu masuk ke toko dan ingin membeli sikat gigi. Dengan menirukan orang yang menggosok gigi, ia berhasil mendapatkan keinginannya. Beberapa menit kemudian ada seorang buta masuk ke toko yang sama. Ia ingin membeli kacamata hitam. Bagaimana dia menunjukkan keinginan? Ya. Tetapi bilang beli kacamata karena Iya, betul. Ya. Iya, dia bicara karena dia tidak bisu, ya. Iya, betul. Berarti aman ya. Coba. Lanjut. Oke, ada 9 anak, Ari, Budi, Citra, Dodi, Elang, Fandi, Gandhi, Henry, dan Ivan sedang beraktivitas di dalam rumah yang sama. Ari sedang menyetrika baju, Budi sedang menonton acara televisi, Citra sedang memasak di dapur, Dodi sedang tiduran di kamar, Elang sedang mandi, Fandi sedang main catur, Gandhi sedang dengerin musik, Henry sedang makan. Aktivitas apa yang dilakukan Ivan? Ivan saja di sini yang tidak disebut namanya. Kira-kira apa yang dilakukan Ivan? Ya, main catur. Iya, karena tidak mungkin satu orang. Iya. Ya, oke ya. Jadi, ya, karena orang main catur. Iya, orang main catur tidak mungkin satu orang, pasti ada lawannya ya. Ya, oke. Sekarang breakingnya selesai. Nilai agama di cerpennya ini, oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikit pun membacanya. Masih ada yang menemukan nilai lain lagi? Selain nilai religi. Nilai budaya barangkali?
Fitri ya, coba Fitri. Baik, nilai budaya yang terkandung dalam cerpen robohnya surau kami yaitu nilai yang bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Dalam cerpen ini, nilai budaya dapat dilihat dari pekerjaan kakek sebagai penjaga surau dan sering membantu orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, hal itu juga terjadi, yakni ketika membantu orang lain kita mendapat imbalan, meskipun sekedar ucapan terima kasih. Bukti nilai budaya terletak pada kutipan ini yaitu sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapatkan apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungut dari sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat seperempat dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah kepadanya. Tapi sebagai garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengusaha pisau, karena ia begitu mahir dalam pekerjaannya itu. Orang-orang sekali meminta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang perempuan yang meminta tolong mengasah pisau atau gunting memberinya sambal yang sebagai Ya, imbalan. jadi tadi nilai agama, nilai budaya, kebiasaan setelah menolong ya memberikan upeti ya, memberikan imbalan. Nah, sekarang kita masuk ke nilai nilai moral ya, nilai moralnya. Siapa yang bisa? Iya, Batari. Nilai moral yang terkandung dalam cerpen robohnya surau kami yaitu adalah nilai yang berhubungan dengan sikap atau perbuatan individu. Dalam cerpen ini pesan moral yang ingin disampaikan yaitu akan kita senantiasa bersikap rendah hati. Nilai moral yang digambarkan melalui tokoh Haji Soleha dengan karakter sombong dan bangga dengan gelarnya sebagai haji menunjukkan pernah bersolat di Mekah. Selain itu, digambarkan sebagai sosok juga taat beribadah dan merasa bangga dengan ibadah yang membuatnya yakin masuk surga, atau bahkan sikap sombong masih terlihat pada kehidupan berikut. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama, aku saleh karena aku sudah ke Mekah haji namaku. Ya, nilai moral tadi songong ya, terlalu percaya diri bahwa dia adalah orang yang paling rajin beribadah dan pasti akan masuk surga ya. Nah, itu kutipannya yang dalam kutipan ya. Sekarang kita masuk di nilai sosialnya. Satu lagi, siapa yang bisa? Siapa yang dapat nilai sosial yang terdapat dalam cerpen robohnya surau kami? Nilai sosial ada yang dapat? Apa kira-kira nilai sosial terdapat dalam cerpen robohnya surau kami? Ya, Tita lagi. Jadi kutipannya itu nilai sosial di cerpen ini salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak-anak dan istrimu sendiri, hingga mereka itu kocar-kacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar. Terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya. Tapi engkau tak memedulikan mereka sedikit pun. Itulah tadi nak ya, nilai-nilai yang ditemukan temannya di dalam cerpen robohnya surau kami ya. Ada nilai agama, ada nilai budaya, ada nilai moral, dan ada nilai sosial. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Dipahami semua? Jadi sudah mampu membedakan antara nilai-nilai yang keempat ini ya, khusus keempat ini ya, budaya, sosial, agama, dan moral ya, mampu membedakan ini ya. Jadi kalau diminta menemukan lagi dalam cerpen sudah bisa ya, sudah bisa menemukan. Oke, jadi sekarang siapa yang mampu menyimpulkan? Kira-kira ya apa yang kamu dapat dari materi ini? Ya, coba Nisbah. Jadi kesimpulannya yaitu di dalam sebuah cerpen tidak hanya memiliki unsur intristik, tapi dalam cerpen juga memiliki unsur entristik, yaitu nilai moral, agama, budaya, dan juga sosial. Nilai moral yaitu berhubungan dengan sikap atau perbuatan baik dan buruknya seorang individu.
Sedangkan nilai budaya yaitu berhubungan dengan adat istiadat maupun kebiasaan masyarakat. Kemudian nilai agama yaitu nilai yang berhubungan dengan agama antara Tuhan dengan ciptaannya. Kemudian nilai sosial yaitu nilai yang berhubungan dengan manusia dengan sesamanya. Namun, nilai intristik tidak hanya berpatokan pada 4 nilai tersebut. Bisa saja ada nilai ekonomi, politik, dan lain-lain. Namun, yang paling umum adalah 4 nilai tersebut. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih. Jadi itulah tadi kesimpulan dari temannya, ya, sudah menyangkut semua, ya, mulai dari nilai-nilai. Jadi dia tidak hanya terbatas pada keempat nilai ini, bisa saja muncul nilai lain, ya, nilai politik, nilai ekonomi. Cuman yang umum ini adalah yang 4, ya. Jadi materi hari ini saya anggap cukup. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.